Sahabat tilawah yang kami hormati, kita akan merasakan terkejut yang luar biasa dengan ayat ini. Akan menggugah hati kita. Salam tilawah semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 7 ayat 172 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Al-ayah ya, yang artinya ketika Tuhanmu mengeluarkan anak Adam dari punggung atau sulbi, mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Tuhan berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, ya betul, kami menjadi saksi, supaya kamu nanti di akhir atau pada hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami orang yang lalai. Di dalam ayat ini, kalau betul-betul dihayati dan ditafakuri secara jernih, tentu merasakan terkejut dengan ayat ini. Karena ini ayat mengunggah hati kita. Di dalam ayat ini, Allah memberitahu kepada segenap manusia yang ada di dunia ini. Firman Allah, manusia yang ada di dunia ini semuanya ternyata sudah dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah. Sebelum manusia lahir ke bumi ini, dipersaksikannya waktu di dalam rahim ibunya. Jika menurut hadis Bukhari, ada di sana di dalam bab kejadian makhluk di halaman 733 ayat 9, Rasulullah telah menerangkan dipersaksikannya itu di alam arwah di waktu kandungan baru umur 4 bulan. Di dalam kandungan ibunya, menurut firman Allah tadi juga, ini supaya nanti di hari kiamat kita ini tidak termasuk orang yang lalai, atau jangan sampai lupa lagi kepada Allah. Nah, jadi menurut ayat ini, kita semua sebagai manusia jangan leha-leha atau jangan hidup terlena, karena kita diamat-amati, dipantau supaya jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita, Sang Sejati yang menciptakan alam semesta. Dengan hati yang jujur, ya, jangan mendustai diri sendiri. Kenapa? Karena ada sebagian keterangan yang dikatakan oleh Imam Ghazali yang berbunyi istafti qalbaka, sampai 3 kali beliau menyebutkannya. Istafti qalbaka, istafti qalbaka, istafti qalbaka wa in aftauka, yang artinya tanyalah hatimu, tanyalah hatimu, dan tanyalah hatimu, walau orang lain memberi fatwa. Nah, di sini sahabat tilawah semesta semuanya, kita harus jeli untuk mentafakuri ayat-ayat yang bersangkutan dengan perasaan yang ada di dalam hati kita. Ayat ini memberi perangsang pada kita masing-masing supaya hati kita ini jangan sampai tertidur, jangan sampai ketiduran, sehingga
kita terlena dengan apa yang ada di dunia ini, lupa pada tugas hidup kita, pada kewajiban kita. Nah, inilah pentingnya ilmu makrifat. Ilmu makrifat atau kemakrifatan kita, atau yang sering disebut dengan makrifatullah. Inilah pentingnya ilmu makrifatullah, agar kita tidak melupakan tugas hidup kita selaku hamba Allah. Yang tidak boleh dilupakan itu diantaranya yang menjalankan perintah Allah yang telah diperintahkan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam ayat tadi, Allah telah memberi peringatan kepada kita semua. Kita jangan lupa kepada Allah. Maka dari itu saya memberanikan diri dengan membuat channel Tilawah Semesta ini, bertujuan agar kita semua bersama-sama mengingat kembali dari mana kita asal dengan ilmu makrifat atau makrifatullah. Karena ilmu makrifat ini merupakan ilmu makrifat tingkat tinggi. Sekarang mari kita tanya diri sendiri, tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat kepada Allah? Di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang sejujur-jujurnya, hati kita yang terdalam. Jangan membohongi diri sendiri, karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya, tapi di sini ditanya itu ingat pada Tuhannya yang diberi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk agama Islam, agama lain ada yang Tuhan dan lain sebagainya. Kenapa pertanyaannya seperti ini? Karena banyak sekali orang cuma ingat kepada namanya saja, bukan ingat kepada Allahnya. Kita akan memperdalam lagi dan memperjelas lagi, dan akan berbagi petunjuk agar kita bisa ingat kepada Allah yang sebenarnya, agar menjadi orang yang termasuk selamat, atau agar tidak termasuk orang yang lalai yang dikatakan oleh ayat tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Oh ya, ada yang lupa ya. Sekali lagi, jangan sampai sungkan. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar, atau ada yang mau kasih masukan atau saran, jangan sungkan di komentar saja, karena di sini saya juga akan menerima jika ada kritikan atau ada sesuatu hal yang salah, ya jangan sungkan ya untuk membenarkan, asal bertanggung jawab dan dari apa yang nanti jika ada hal yang salah di dalam penerangan channel Tilawah Semesta ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Tilawah Semesta.